A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 44 sampai ayat 50. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu Muhammad Rasulullah SAW berada bijanibil gharbi, di sebelah barat lembah tua. Isqodoina, ketika kami memutuskan, mewahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, al-amra, perintah. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu ya Muhammad berada minasyahidin, dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Ayat 44 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana ayat ini menunjukkan Rasulullah itu tidak tahu tentang kisah Nabi Musa. Buktinya adalah di ayat ini Allah menjelaskan Rasulullah itu tidak berada di bukit tua, di lembah tua, di lembah di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Bukan hanya tidak ada, tapi di ayat ini pun wa ma kunta minasyahidin, juga tidak menyaksikan bagaimana terjadinya Nabi Musa mendengar kalamullah, ucapan Allah, lalu menerima kitab Taurat, menerima mukjizat. Ini ayat bahwa kisah-kisah masa lalu kalau Allah tidak ceritakan, pasti Nabi Muhammad tidak tahu. Mari kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Jalalain, Allah menjelaskan, maksudnya ahli tafsir ini Imam Jalil As-Suyuti dan Al-Mali menjelaskan bahwa yang dimaksud kunta di sini ada ya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Yang dimaksud bijanibil gharbi adalah gunung, tempat, lembah di mana Nabi Musa munajat, min Musa hinal munajat. Jadi di mana gunung ini di sebelah barat lembah tua, di sebelah barat lembah tua. Ada yang mengatakan Bukit Tursina. Di situ Nabi Musa itu berdoa munajat selama 40 hari 40 malam, baru turunnya wahyu. Kemudian Qodaina, yang dimaksud Qodaina adalah auhayna, yaitu Allah mewahyukan. Ya, Allah mewahyukan. Artinya, walaupun Rasulullah tidak berada di sana, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak menyaksikan bagaimana Allah berkata, Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah menurunkan wahyu kitab Taurat, tetapi seakan-akan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad itu menyaksikan, Nabi Muhammad itu mendengar, Nabi Muhammad itu berada di sana seakan-akan. Padahal beliau adalah seorang Nabi yang ummi, tidak dapat membaca, tidak dapat melihat, menulis, maksudnya tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Nggak mungkin dong Nabi tahu tentang kisah Nabi Musa itu seperti apa, nggak tahu. Tetapi karena Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Al-Qasas, baru Nabi tahu. Sama seperti ketika Allah menjelaskan kisahnya Siti Maryam, kisahnya Luqman, kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh dan sebagainya, kaum-kaum yang lalu, kalau Allah tidak jelaskan, Rasulullah tidak tahu. Tetapi ketika Allah berfirman, seakan-akan Nabi Muhammad itu berada di situ. Seakan-akan Nabi Muhammad itu menjelaskan benar-benar beliau menyaksikan kejadian yang nyata. Jadi
Allah menceritakan dalam ayat ini seakan-akan Rasul itu berada bersama Nabi Musa alaihissalam. Inilah kisah di dalam ayat ini. Imam Ibnu Katsir mengutip surah Hud ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itu adalah tanda berita penting tentang yang gaib, ilaika, yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad. Ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir inna aqibata lil muttaqin. Tidak pernah kamu yang Muhammad mengetahuinya, dan juga tidak pula kaummu tahu tentang peristiwa itu. Sabarlah hai Muhammad, sesungguhnya akhir yang baik pasti diberikan kepada orang yang bertakwa. Dzalika min ambail qura naqussu 'alaika, juga dalam surah Hud ayat 11. Itu adalah sebagian dari berita-berita yang telah Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam surah Yusuf, dzalika min ambil qabil nuhilaika, demikianlah adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak berada di tempat itu. Ya, bagaimana kisah Nabi Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya mengatur agar Nabi Yusuf ini diceburkan ke sumur. Nabi Muhammad nggak tahu kalau seandainya tidak diceritakan. Ini maksudnya, Pak ya. Kadzalika naqus 'alaika min amima qad sabaq. Demikianlah kami Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sebagian kisah-kisah masa yang lalu. Walakinna ansha'na qurunan wa makun, walakinna, akan tetapi kami ansha'na telah menjadikan kurun umat-umat yang terdahulu, maksudnya umat-umat setelah Nabi Musa. Fatatawwala alaihimul umur, lalu panjanglah atas mereka umurnya, masanya. Wa ma kunta sawiyan, dan tidaklah kamu ya Muhammad menjadi orang yang tempat tinggal fi ahli Madyan, bersama penduduk Madyan. Taslu, yang kamu bacakan alaihim, atas mereka ayatina, ayat-ayat kami. Walakinna kunna mursilin, akan tetapi kami adalah yang mengutus para nabi dan para rasul. Ayat 45 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, kepada Nabi Muhammad, bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan secara gamblang, secara jelas. Ini bukti bahwasanya mukjizat Al-Quran itu mukjizat, itu firman Allah. Ini bukti Al-Quran ini bukan buatan, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, karena dia tidak bisa baca dan menulis, nggak tahu. Ini benar-benar firman Allah. Ini benar-benar Allah yang menyatakan kepada kita semua. Nah, itu. Ayat 45 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa walakinna ansha'na qurunan, akan tetapi kami Allah telah menjadikan umat-umat setelah Nabi Muhammad. Kurun ini adalah tahun-tahun setelah Nabi Musa alaihissalam. Fatatawa alaihimul umur, panjanglah atas mereka umurnya, masanya lama. Jadi antara Nabi Musa ke Nabi Muhammad itu ribuan tahun, bukan 1-2 tahun, ya kan? Kalau Nabi Isa berarti Masehi, Yesus kan Masehi itu. Kalau Nabi Musa berarti sebelum Masehi, SM, sebelum Masehi. Berapa tahun? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun.
Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Maka di sini disebutkan fatatawwa alaihimul umur, panjang umurnya, lama masanya. Ya kan? Lama masanya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Musa kan Nabi Isa dulu, baru Nabi Muhammad. Kemudian di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan. Tidaklah engkau ya Muhammad orang yang tinggal di penduduk Madyan. Maaf, tidur. Masak air enggak? Masak air. Udah. Ya, bikin kopi. Kopinya ada kopi di kamar ya. Siapin kopinya ini rotinya. Ya. Takutnya lupa. Siapa sih? Ya, Pak. Yang masak siapa? Oh, mau. Biasanya langsung diberikannya. Nah, kembali lagi ya, maaf. Iklan dikit, iklan. Kalau ngaji subuh tuh ngantuk. Apa, Pak? Mantap, Pak. Pokoknya yang ngantuk pijitin samping kanannya. Harusnya yang sebelah kanan, sebelah kiri itu yang temennya ngantuk pijitin. Ya, dipijitin. Masya Allah. Apalagi dingin begini kan. Nah, ini pahalanya lebih besar, lebih banyak ini. Bayangkan nih. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan man qadha fi jama'atin, siapa orang sholat subuh berjamaah, sumayat kuno, kemudian selesai subuh dia tidak tidur, dia tidak melakukan aktivitas kecuali zikir, ngaji kayak kita nih. Selesai itu kita sholat subuh isyraq 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka mendapatkan pahala haji, pahala umroh. Umroh berapa sekarang? 30 juta, haji 60 jutaan. Itu pun harus antri Depok 30 tahun. Kita nih dapat pahala haji, pahala umroh. Dan itu kata Nabi apa? Tamatan, sempurna. Pahala yang kedua, malaikat mendoakan kita yang hadir ngaji. Kalau kita berdoa diaminkan oleh malaikat, maka selesai ngaji itu doa aminkan, karena malaikat mendoakan kita, mengaminkan doa kita, mustajab. Jadi sambil ngaji kalau punya hajat cita-cita dunia akhirat, minta sama Allah, pasti dikabulkan. Kenapa? Karena seluruh malaikat hadir, malaikat malam, malaikat siang. Nah, itulah kelebihannya, keutamaannya pengaji ba'da subuh, banyak banget itu diantaranya. Apalagi mendapatkan doa Rasulullah. Doa Rasulullah ini sampai kiamat. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi umatku fi bukurina, yang gelap-gelap sholat subuh berjamaah di masjid sampai suruh mendapatkan doa malaikat, mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya semangat terus kan ya. Ya, semangat terus setiap subuh kita ngaji. Besok janji lagi ya, besok Kamis tafsir surah Yasin besok. Kamis, Jumat di Musola Ar-Ridho, Sabtu wah jauh nih kita nih ya. Yang mau ikut berangkat jam 3 di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di apa tuh? Cikeas, wah. Jadi nggak jauh dari rumah SBY. Rumahnya gede banget ya. Di Cikeas Bogor, yang mau ikut jam 3 berangkatnya hari Sabtu. Mari kita lanjutkan. Jadi Allah menjelaskan, Allah mengajak nih dalam ayat ini bagaimana Nabi Muhammad tuh tidak ada di situ tapi tahu, menyaksikan. Kenapa? Karena Allah jelasin. Wa ma kunta sawiyan, dan Nabi Muhammad tidak ada tinggal di ahli Madyan, di penduduk Madyan. Nabi nggak pernah tinggal di sana. Ya kan? Madyan ini apa? Madyan ini adalah umatnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Taslu alaihim ayatina, yang kamu bacakan ayat-ayat kami, walakinna kunna mursilin, akan tetapi kami telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Gitu. Artinya Allah menjelaskan di ayat ini Nabi tidak bersama Nabi Musa,
Nabi tidak bersama penduduk Madian, Nabi tidak bersama Nabi Shu'aib, tapi Nabi Muhammad tahu. Kenapa? Karena Allah jelaskan. Ini bukti Al-Quran adalah firman Allah. Ini bukti Quran bukan ciptaan Muhammad, bukan tulisan, bukan karangan Nabi Muhammad, sebagaimana prasangka, praduga, dan ucapan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Kemudian 46, wa ma kunta bijabit turi, dan tidaklah kamu Muhammad di Bukit Tur. Nah, di Bukit Tur sekarang ya, Nabi Muhammad tidak di Bukit Tur. Ya, Bukit Tur itu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah. Ijnadaina, ketika kami memanggil Nabi Musa, walakin rahmatan min rabbik, akan tetapi kami utus kamu rahmatan sebagai rahmat min rabbika, dari Tuhanmu penciptamu Allah, litunzira, agar engkau Muhammad memberikan peringatan kauman kepada kaum ma atahum, yang belum datang kepada mereka, min nazirin, seorang memberikan peringatan, min qablika, sebelum kamu Muhammad, la'allahum yatazakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali di ayat 46 ini, Nabi Muhammad tidak ada di Bukit Tur. Bukit Tur ini Bukit Tur Sina, terkenal dengan Tur Sina. Tur, kalau Al-Quran nama Tur, tapi disebut dengan Bukit Tur Sina, Gunung Tur Sina. Kenapa di sini ada Bukit Tur Sina, kemudian di Tua, bukan di Galunggung, bukan di Merapi? Ya memang ada di sana, bukan di Indonesia, ya begitu, Bukit Tur. Ya, jadi di Bukit Tur. Ya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Jadi Nabi Musa itu termasuk memiliki keistimewaan. Jadi kan ada Nabi 20 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 yang Allah istimewakan, namanya ulul azmi. 5 itu yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 nabi yang memiliki keistimewaan. Nah, dari 5 nabi yang memiliki keistimewaan itu, yang paling istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Makanya disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu pimpinan para nabi dan para rasul. Nah, keistimewaan Nabi Musa adalah Nabi Musa mendapatkan langsung, ya, mendengar Allah berfirman. Ini keistimewaannya Nabi Musa nih, ya. Ketika di Bukit Sur, Allah berfirman, kami memanggil Nabi Musa. Akan tetapi kata Allah di ayat ini, rahmatan min rabbik, kamu Muhammad sebagai rahmat dari Tuhanmu. Makanya disebut dengan Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Untuk apa? Litunzira qauman, memberikan peringatan kepada kaum ma atahu min nazirin, yang belum pernah datang seorang pemberi peringatan, yaitu belum pernah datang seorang nabi pun, ya, ketika itu maksudnya. Jadi sebelum datang. Yang siapa ini? Wahum ahlu Mekah, yaitu ahli Mekah, sebagaimana tafsir Jalalain yang disebut atahum ini adalah min qablika, ini adalah yaitu penduduk kota Mekah, ya, kota Mekah, yaitu orang Quraisy. Belum satu pun nabi yang diutus, ya, kepada orang penduduk Mekah. Kemudian ayat ini menjelaskan juga ketika Allah Subhanahu wa taala berkata di Bukit Sur itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketakutan, tapi setelah dijelaskan oleh Allah,
Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun akhirnya sangat senang banget karena dia terpilih sebagai nabi yang mendengar suara Allah secara langsung. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW, beliau langsung dipanggil oleh Allah di mana? Di mana, Pak? Di Sidratul Muntaha, langsung. Masya Allah, ya kan ya? Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kemudian la'allahum yatazakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang Allah jelaskan ini. Makasih Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari tadi pengen minum nih. Gak apa-apa, nanti juga ada. Iya, panas. Apa-apa. Hangat, enak. Ya, la'allahum yatazakkarun, Masya Allah, agar mereka mengambil pelajaran apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaula ayat 47, walaula antusibum musibatum bima qaddamas aydihim, dan agar tidak menimpa kepada mereka musibatun, satu musibah. Yang dimaksud musibah ini azab Allah. Bima qaddamas aydihim, karena apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Fayaqulu, lalu mereka berkata, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, ya Allah, ya Tuhan kami, laula arsalta ilaina, mengapa tidak engkau utus kepada kami rasulan, seorang rasul, fanattabi'a ayatika. Jis, kalian jis kasihin rotinya jis. Agar tidak menimpa kepada mereka musibah. Musibah itu kan ada tiga. Ada azab, ini kepada orang-orang kafir. Ada teguran kepada orang-orang yang beriman, yang maksiat. Ada ujian bagi orang-orang yang imannya kuat, ujian. Jadi kalau kita tertimpa musibah, kemungkinan dua dan tiga, kecuali kepada orang kafir. Kalau orang kafir itu azab, kalau orang muslim itu teguran, kepada orang mukmin namanya ujian. Itu musibah, itu maksud musibah ini azab. Azab agar mereka tidak tertimpa azab dari Allah. Bima qaddamas aydihim, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Apa maksud dimaksud tangan ini? Tangan ini kalau dalam tafsir Misbah Pokok Siap ini menunjukkan seluruh tubuh. Jadi kalau ayat menjelaskan tangan, sebenarnya seluruh tubuhnya. Bukan maksiat tangan saja, maksiat muka, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat kemaluan, maksiat seluruh tubuh ini. Artinya kemaksiatan yang mereka lakukan. Fayaqulu, lalu mereka berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Rabb, laula arsalta, mengapa tidak engkau utus ilaina kepada kami rasulan, seorang rasul, fanattabi'a, kami mengikuti ayat-ayatmu, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi bagian orang-orang yang beriman. Ya kan? Kita lihat tafsirnya tadi, terjemahnya. Jadi saat yang tiga tertimpa
musibah ukubah. Nah, juga dalam tafsir Jalalain, musibatul ukubatun, yaitu azab, siksaan. Minal kufri wa ghairihi, ini dari tangan mereka, baik itu kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Lalu mereka berdoa, Rabbana laula arsaltaina rasulan bil ayati al-mursal biha jawabu laula mahzun wa rabbana wa ahad laula idhafa al-musabahu anha qawlu qawlul musabab anha. Nah, itu bil quwwatil asal naka ilaihi rasulan. Jadi kata mereka ini, ya, agar mereka tidak tertimpa musibah, yaitu mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, mengapa tidak Kau utus seorang Rasul, lalu kami akan mengikuti Rasul itu, kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya, ini alasan saja, alasan mereka ini tidak tertimpa azab musibah itu dengan berdoa, dengan memohon kepada Allah agar Allah turunkan seorang Rasul, lalu mereka mengikuti Rasul itu. Ayat ini dijelaskan dalam surah Al-An'am 156-157 dalam tafsir Ibnu Katsir. An-taqulu innama unzila al-kitab ala ta'ifatin min qablina wa kunna dirasatin ghafilin. Kami turunkan Al-Quran agar kamu tidak mengatakan kitab itu diturunkan dua golongan saja sebelum kami, sudah kami tidak perhatikan apa yang mereka baca. Atau agar kamu tidak mengatakan sudah jikalau tidak diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang dari Allah, petunjuk Allah. Rusulan mubasyirin wa munzirin la'alla yakuna nas wa hujjatun ba'da rasul. Setelah Rasul memberi peringatan, tidak alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya Nabi dan Rasul. Juga dalam surah Al-Maidah, ya ahla kitab qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum 'ala al-fatrah. Dan Rasul kita sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami menjelaskan saja kami kepadamu ketika kamu terputus fatrah para Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada kami seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberikan peringatan sudah ada kepada pembawa kabar dan peringatan di ayat-ayat. Artinya ayat ini banyak menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasul. Jangan sampai ada orang yang berkata kami ini tidak mau beriman kepada Allah karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Jadi ini memang ucapan orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan bahwa kami tidak beriman kepada Allah karena ada Nabi-Nya, ada Rasulnya. Kalau ada seorang Rasul, kami akan mengikuti. Padahal Rasul itu dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang kafir itu ngomongnya begitu. Kamu penasaran ya? Kemudian ayat 48, falamma ja'ahul haqqu min 'indina qalu law utiya misla ma utiya Musa. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran min indina, dari sisi kami, qalu, mereka berkata laula utiya misla ma utiya Musa, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti yang diberikan kepada Nabi Musa? Gitu. Maksudnya apa? Seperti Nabi Musa. Jadi mereka itu ingin nabinya mereka itu seperti Nabi Musa alaihissalam. Mereka seperti itu. Ini ada mereka ini tadi orang kafir pengen Nabi supaya mereka beriman. Ketika datang Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad, lalu mereka ngomong kami pengen Nabi seperti Nabi Musa. Coba lihat di tafsir Jalalain, ya Allah Muhammad ini qawluhu ta'ala min al-ayat bi kadari baita wa asra wa bayu wa jumlah wahya qaul ta'ala. Jadi mereka itu menginginkan
Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Musa. Apa itu samanya? Mukjizatnya. Nabi Musa punya tongkat. Nabi Muhammad punya tongkat. Tongkatnya bisa menjadi ular. Dia pengen begitu, tongkat menjadi ular. Kemudian Nabi Musa tangannya bersinar. Pengen umat itu Nabi Muhammad tangannya bersinar. Nabi Musa itu bisa membelah lautan tongkatnya. Pengen Nabi Muhammad itu punya tongkat yang bisa belah lautan. Ada lain-lain. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir berbanyak tongkat, tangan bersinar, banjir, belalang, kutu, kapak, darah, penyakit. Semuanya itu ulama makanan sebagainya. Kemudian dinaungi awan, kemudian diberikan tanah dan sawah, macam-macam. Jadi keinginan mereka itu Nabi itu seperti Nabi Musa yang memiliki keistimewaan seperti itu. No, anehnya. Ya kan ya. Laula utiya Islam utiya Musa. Mengapa tidak Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa? Allah yang buruk bima utiya Musa minkum. Tidaklah mereka ingkar apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Dahulu itu mereka sejak dahulu mereka ingkar. Ya kan? Mereka itu ngomongnya begitu. Dulu mereka ingkar. Allah sudah berikan kepada Nabi Musa, tapi mereka tetap ingkar. Sekarang ngomong mereka ingin Nabi Muhammad seperti Nabi Musa. Itu apa kata mereka? Nih ucapan orang kafir ini ada aja. Oh, sirona kosoharo. Mereka berkata, Quran, Taurat itu sama-sama sihir. Kosoharo yang saling membantu, yang saling tolong menolong, sama aja tuh. Jadi mereka itu mengumpamakan Quran itu sama dengan Taurat yang memiliki ilmu sihir, ilmu yang bisa melemahkan. Aneh mereka. Mereka mengatakan Quran dan Taurat itu adalah sihir yang saling tolong menolong, yang saling menguatkan. Waqalu inna bikullin kafirun. Mereka juga berkata, sungguhnya kami kepada setiap keduanya, Taurat dan Al-Quran, kafirun. Kami orang-orang yang ingkar, kami orang-orang yang tidak percaya itu kitab yang Allah turunkan. Taurat itu buatan karangan Musa, Quran itu karangan buatan Nabi Muhammad, Injil buatan Nabi Isa. Mereka itu jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Nabi Musa sama-sama penyihir, tukang sihir, tukang bohong-bohong itu. Orang ini sihir. Itu penjelasan ulama. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud sihrohona adalah Nabi Musa dan Nabi Harun, yang mereka ini keduanya tukang sihir begitu. Jadi ada dua penafsiran. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan penafsiran yang pertama, sihrohona ini adalah Taurat dan Injil. Penafsiran kedua, sihrohona adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Tafsir keduanya. Mana yang benar? Kedua yang benar. Karena ini penafsiran ulama. Hanya Allah menjelaskan sihrohona, dua sihir. Bisa Taurat, bisa Quran, bisa Nabi Musa, bisa Nabi Harun. 49. Qul kata oleh Muhammad, fa'tu bi kitabin, datangkanlah sebuah kitab min indillah, dari sisi Allah. Wa ada kitab itu bisa memberikan petunjuk hidayah min huma, dari keduanya, Taurat dan Alkitab. At-tabi'u, maka aku akan mengikutinya. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad,
untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Datangkanlah hei kamu nih para kafir, satu kitab dari sisi Allah yang dia kitab ini bisa memberikan petunjuk, bahkan ada ahli lebih bisa dengan petunjuk dan dibandingkan Al-Quran, dibandingkan Taurat dan Al-Quran. Maka kata Allah, aku Nabi Muhammad yang akan mengikuti in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Artinya begini, kalau engkau masih tidak percaya, coba aku bikin kitab dari Allah langsung, yang kitab itu lebih hebat dari Al-Taurat, lebih hebat dari Al-Quran, dan kitab itu bisa memberikan petunjuk hidayah yang lebih hebat. Kalau itu ada, aku Nabi Muhammad akan mengikuti kalian semua jika kalian in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar bahwa Taurat dan Quran itu adalah sebagai sihir. Kalau kau benar, coba ada nggak? Bisa nggak kamu dapat kitab itu? Bisa nggak kamu mendapatkan Taurat, Injil yang lebih hebat dari Taurat, yang lebih hebat dari Al-Quran? Yang aku akan mengikutinya sampai Allah mengatakan itu untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, karena menganggap Taurat dan Al-Quran itu adalah sihir gitu. Ya, kalau dulu sihir, kalau di Indonesia namanya santet, guna-guna, teluh, gitu kan? Ya, kalau Nabi Musa namanya sihir. Bismillah. Alhamdulillah. Terakhir 50. Fa'il lam yastajibu laka, maka jika mereka tidak dapat mendatangkan kitab maka kepadamu ya Muhammad, fa'lam, ketahuilah kalian semua, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka mengikuti nafsu mereka saja. Jadi andai kata, seandainya umpama mereka bisa mendatangkan kitab yang lebih hebat dari Taurat, lebih hebat dari Al-Quran, maka nanti akan mengikutinya. Tetapi ternyata mereka tidak dapat mengabulkan permintaan Nabi Muhammad untuk mendatangkan kitab. Fa'in lam yastajibu laha du'a'aka ittiba'in bi kitabin. Ya, jadi mereka mendatangkan sebuah kitab kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad. Ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti nafsu doa, nafsu gede, tenaga kuat, nafsu yang gede tapi iman gak ada. Jadi mereka itu sampai memponis Quran Taurat itu adalah sihir. Ya begitu. Padahal mereka itu hanya mengikuti nafsu, ya hanya mengikuti tipu daya setan yang terkutuk. Nafsu itu kendaraan setan, nafsu itu kendaraan iblis. Kalau orang nafsunya lebih dominan, maka dia menjadi temannya setan. Tapi kalau nafsunya dia kendalikan, maka dia menjadi temannya malaikat. Jadi kita ini berperang setiap saat, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita berperang melawan hawa nafsu. Mampu kita bisa memeranginya, mengendalikannya. Nah, orang kafir ketika itu tidak bisa menjawab, tidak bisa mengampunikan, bisa mendatangkan satu kitab, jangan cuma satu kitab, satu ayat pun tidak bisa. Satu ayat tidak, satu kitab tak benar, satu ayat tak bisa. Pernah nggak dicoba? Pernah dulu sama si Musailamah Al-Kazzab namanya, yang aku Nabi mendapatkan wahyu katanya dari malaikat Jibril, padahal buatan sendiri, dan itu ternyata bukannya mukjizat. Itu hanya karangannya si Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab, hanya Al-Kazzab, berdusta, pembohong. Wa man aqallu mimman
ittaba'a hawahu, siapa orang yang lebih sesat daripada yang dia ikuti hawa nafsunya, bighairi hudan min Allah, dengan tanpa petunjuk dari Allah. Jadi orang yang lebih sesat, siapa yang lebih sesat? Orang yang ikuti hawa nafsu atau orang yang dapat hidayah? Pasti orang yang dapat hidayah. Jadi orang yang paling sesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya kan ya, ini. Jadi mereka itu memang ngomong doang besar. Mereka bisa bikin Quran, bisa bikin Taurat, padahal ngomong doang besar. Padahal tidak mampu sedikit pun, jangankan satu kitab, satu ayat pun tidak mampu. Makanya Allah jelaskan siapa yang lebih sesat, mereka yang mengikuti hawa nafsu atau Nabi Muhammad yang mendapatkan petunjuk. Inna Allah la yahdi qauman zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, kaum yang kafir. Allah tidak akan memberikan petunjuk. Kenapa? Mereka mengikuti nafsunya. Kesimpulan, dalam surah Al-Qasas ini Allah menceritakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersama Nabi Musa, tetapi seakan-akan Nabi Muhammad berada dekat dengan Nabi Musa, karena Allah jelaskan secara jelas, secara terang di dalam surah Al-Qasas ini, yaitu di Bukit Tursina, kemudian di Bukit Tua, kemudian mendapatkan mukjizat, ya kan? Kemudian dijelaskan, ya, orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi yang terakhir, bahkan sampai mengatakan Taurat dan Quran itu adalah dua sihir, padahal itu adalah kitab yang Allah turunkan. Makanya siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mendapatkan hidayah? Allahu a'lam bishawab.